dah, ini kenapa jadi tempat parkir sih? Aduh, nggak sesuai peraturan nih, bikin susah orang lewat aja. Sejatinya Fasos dan Fasum digunakan untuk kepentingan publik bersama. Oke, terima kasih. Menurut saya memang itu kan tidak diperbolehkan ya, karena berdasarkan pasal 7 di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman itu tidak diperbolehkan. Karena prinsip begini, walaupun memang yang namanya perusahaan real estate itu memberikan sebagian tanah untuk kepentingan umum, tetap itu bukan milik mereka sebenarnya, tetapi itu milik publik. Nah itu maka dari ranah privat dilarikan pada ranah publik gitu. Okay. Nah dengan demikian itu ada sanksi-sanksinya juga secara pidana di dalam undang-undang tersebut. Jadi memang tidak diperbolehkan untuk sembarangan untuk mempergunakan aset-aset tersebut. Apalagi nanti juga ini beririsan dengan undang-undang tentang jalan nantinya. Oke. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh warga terhadap hal tersebut? Nah sebenarnya bisa melaporkan itu kepada pihak kepolisian ya, karena itu kan ada sanksi pidananya gitu. Tapi memang menjadi pertanyaan itu terkait dengan kapasitas dari aparat penegak hukum dalam memenuhi konteks itu sendiri gitu kan, karena ini kan secara undang-undang secara umum gitu kan, bukan dalam undang-undang KUHP secara spesifiknya begitu. Oke. Bisa juga lewat RT atau kelompok masyarakat gitu. Memang itu sebagai suatu saringan awal sih ya, di mana rukun tetangga sama rukun warga itu bisa mengkonsolidasikan kepada warga-warganya bahwa itu memang tidak diperbolehkan gitu kan. Tapi kan tidak semua juga RT dan RW itu berfungsi dan kemudian menjalankan apa yang diminta oleh warga kan. Oleh sebab itu makanya sebagai saringan awal nggak apa-apa itu ke sana, dan kemudian setelah itu kalau misalnya tidak dipedulikan lagi ya nggak apa-apa, itu dinaikkan kepada wilayah publik kepada yang berwenang. Salah satu perdanya di daerah Bandung itu katanya ancamannya bisa lumayan penjara Pak ya? Sebenarnya ancaman pidananya di dalam perda itu kan pasti akan pelanggaran gitu ya. Tetapi di dalam perda yang ada di Bandung ini dia merefer kepada Undang-Undang Permukiman dan Perumahan. Nah itu ancamannya jadi tinggi dia gitu kan. Nah jadi tetap dia merefer kepada undang-undang lebih tinggi sebenarnya. Nah, itu begitu juga tidak hanya di Bandung, tapi juga rata-rata di Indonesia akan begitu, dia merefer kepada peraturan setingkat daerah itu kira-kira. Artinya kalau belum ada perdanya, sebaiknya pemerintah daerah juga membuat perda atau gimana? Sebenarnya kalau semisal seperti itu, menurut saya tidak perlu adanya perda gitu kan, karena kan perda itu mengatur secara spesifik kan tentang ukuran-ukuran dan kriteria yang masuk menjadi suatu pidana di level itu gitu. Tetapi kalau misalnya ini ditarik pada wilayah undang-undang itu sudah cukup, karena kan itu bisa menjangkau dari seluruh teritorial yang ada di negara Indonesia itu kira-kira. Detikers, itu tadi jawaban dari Bang Alfon Kurniaparma yang sangat padat dan singkat. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Bagi Detikers yang masih bingung soal permasalahan hukum dan mau bertindak agar tidak terkena hukum, bisa menanyakan di bawah ini. Akan kita tanyakan kepada para ahli dan pakar di bidangnya untuk